Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Santoso, NPM G1D 01201. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil hasil kerja praktek saya pada PT PLN Persero PT Bengkulu dengan mengangkat judul Perbaikan Nilai Tahanan Pentanahan pada Tower 302 Pengantar 70 KP Pekalongan, Gardu Induk Sukamerindu dengan menggunakan bentonite. Sistem Tenaga Listrik PT PLN merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tenaga listrik dengan bisnis inti meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik kepada pelanggan, baik pelanggan industri, bisnis, sosial, rumah tangga, maupun kantor pemerintah. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, PT PLN Persero mengalami banyak kendala dan hambatan baik dari sisi sumber daya manusia, peralatan, metode, ataupun material lingkungan. Keandalan sistem tenaga listrik dari pembangkitan sampai dengan konsumen sangat diperlukan. Keandalan sistem tenaga listrik diperlukan untuk menjaga kelangsungan sistem penyaluran. Dalam sistem penyaluran tenaga listrik, seringkali terjadi gangguan-gangguan pada jaringan yang melintasi pada area terbuka, seperti saluran udara tegangan tinggi baik 70 kV maupun 150 kV. Gangguan ini seringkali menyebabkan kinerja untuk penyaluran tidak stabil. Pada sistem tenaga listrik dikenal adanya gangguan yang berasal dari luar dan dari dalam sistem. Gangguan dari luar sistem umumnya disebabkan oleh gangguan petir. Akibat yang ditimbulkan oleh sambaran petir pada komponen sistem tenaga listrik adalah pertama, membangkitkan gelombang tegangan yang meliputi komponen sistem tenaga akan menjadi besar, sehingga menimbulkan hubung singkat dari sistem dan selanjutnya dapat menembus isolasi atau flashover dari peralatan. Kedua, energi sambaran petir dapat melewati arus kemampuan komponen sistem tenaga. Kerusakan yang dapat ditimbulkan adalah berupa kelelehan atau keretakan. Oleh karena itu, peralatan-peralatan yang memiliki potensi objek sambaran petir, khususnya peralatan pada tiang transmisi menjadi perhatian utama. Agar dampak sambaran petir dapat diminimalisasi, salah satu cara untuk meminimalisir dampak sambaran petir terhadap peralatan adalah dengan cara membuat sistem pentanahan dengan nilai pentanahan yang rendah agar dapat menyalurkan arus petir ke tanah sebaik mungkin. Mengingat begitu banyak dampak yang diakibatkan oleh sambaran petir, tujuan yang ingin disampaikan penulis dari pembuatan laporan KP ini adalah mengetahui pengaruh bentonite terhadap perbaikan nilai pentanahan Power 302 Penghantar 70 kV Pekalongan Sukamerindu. Yang kedua, meminimalisir kerusakan peralatan akibat sambaran petir. Pada penulisan laporan ini ditentukan batasan-batasan masalah agar pembahasan menjadi lebih spesifik. Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut. Percobaan metode bentonite ini dilakukan dengan metode 4 batang elektroda ditanam di luar tower disusun secara sejajar dengan penghubungnya GSW dengan sistem counterpoise, terbatas pada pencegahan gangguan akibat sambaran petir dan menurunkan tahanan pada tower tersebut. Tidak membahas komposisi unsur kimia pada bentonite. Tinjauan umum perusahaan. PT PLN Persero P3B Sumatera UPT Bengkulu mempunyai aset berupa 13 gardu induk, 26 trafo, dan transmisi sepanjang 1.388,15 kms atau kilometer sirkuit. UPT Bengkulu memiliki 2 tragi, yaitu tragi Pekalongan dan tragi Lahat. Masing-masing tragi memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan gardu induk dan jaringan transmisi pada wilayahnya sendiri. Berikut adalah tabel tanggung jawab pemeliharaan gardu induk UPT Bengkulu. Untuk UPT Bengkulu, tragi Pekalongan menjadi tanggung jawab UPT Bengkulu. Berikut gardu induk Sukamerindu, gardu induk Pekalongan, switchyard PLTA Test, dan switchyard PLTA Musi. Untuk jumlah tower di UPT Bengkulu sendiri mempunyai jumlah sebanyak 2.028 tower dengan panjang 1.338,85 kms
Sistem pertanahan. Yang pertama yaitu fenomena petir. Petir disebabkan karena adanya pergerakan udara yang membawa udara lembab ke atas, kemudian udara lembab ini mengalami kondensasi menjadi uap air, lalu berkumpul menjadi titik-titik yang disebut awan. Dengan adanya awan yang bermuatan, maka akan timbul muatan induksi pada permukaan bumi, sehingga menimbulkan medan listrik antara bumi dan awan. Mengingat dimensinya, bumi dianggap rata terhadap awan, sehingga bumi dengan awan dapat dianggap sebagai dua kelas sejajar membentuk kapasitor. Jika medan listrik yang terjadi melebihi medan tembus udara, maka akan terjadi pelepasan muatan. Terjadi pelepasan muatan udara inilah yang disebut sebagai petir. Setelah adanya peluahan udara di sekitar awan bermuatan yang medan listriknya cukup tinggi, terbentuk peluahan awal yang disebut dengan pilot leader. Sistem pentanahan atau grounding adalah suatu rangkaian atau jaringan mulai dari kutub pentanahan atau elektroda, hantaran penghubung sampai terminal pentanahan yang berfungsi untuk menyalurkan arus lebih ke bumi agar perangkat peralatan dapat terhindar dari pengaruh petir dan tegangan asing lainnya. Tahanan jenis tanah adalah tahanan listrik dari tahanan tanah yang berbentuk kubus dengan volume 1 meter kubik. Kadang-kadang tahanan jenis tanah dinyatakan dalam ohmmeter. Pernyataan ohmmeter mempresentasikan tahanan di antara dua permukaan yang berlawanan dari suatu volume yang berisi 1 meter kubik. Nilai tahanan pentanahan suatu sistem pentanahan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. 1. Jumlah elektroda yang ditanamkan dalam sistem pentanahan. 2. Luas penampang dan panjang elektroda. 3. Tahanan dari massa tanah sekeliling elektroda atau tahanan jenis tanah. 4. Sistem pentanahan yang digunakan. Dari keempat faktor tersebut, yang dominan pengaruhnya adalah tahanan sekeliling elektroda atau dengan kata lain tahanan jenis tanah. Berikut adalah tabel yang menunjukkan harga tabel jenis tanah. Untuk tanah yang mengandung air, tahanan jenis tanahnya 1-6 ohmmeter, rawa-rawa 30 ohmmeter, tanah liat 100 ohmmeter, pasir basah 200 ohmmeter, batu kerikil basah 500 ohmmeter, batu kerikil kering 1000 ohmmeter. Kemudian hasil dan pembahasan. Sistem pentanahan pada tower penghantar Pekalongan Sukamerindu di tower 302 PT PLN Persero menggunakan sistem pentanahan tipe counterpoise. Sistem counterpoise sendiri merupakan metode pentanahan yang dilakukan dengan cara menanamkan kawat elektroda secara sejajar atau radial dengan jarak beberapa sentimeter di bawah tanah. Standar SNI adalah 30-90 cm. Kemudian kabel GSW dipasang di luar daerah kaki tower yang disambung ke batang elektroda yang disambung lagi dengan kabel GSW dengan 3 batang elektroda seterusnya yang sejajar dengan jarak di antara rod yang sama besar. Berikut ini adalah skema rangkaian counterpoise. Kita lihat pada topak tower C, kabel tanah dihubung menggunakan GSW, kemudian dihubungkan ke plat tembaga dan kemudian dihubungkan lagi sejajar dengan plat tembaga tersebut. Berikut ini adalah data nilai pentanahan pada tower pengantar Pekalongan Sukamerindu PT PLN Persero sebelum dilakukan penambahan bentonite. Untuk dilakukan pengukuran yaitu pada tower 302. Nilai pentanahan yang dilakukan sebelum penambahan bentonite yaitu 6,04.
Dalam sistem pentanahan, semakin kecil nilai pentanahan, maka semakin baik, terutama untuk sistem pengamanan peralatan dan personal. Berdasarkan standar SPLN, nilai pentanahan yang dibolehkan untuk sistem 70 kV adalah kurang dari 5 ohm. Berdasarkan tabel tersebut, kita lihat adalah nilai yang memiliki pentanahan terbesar, yaitu pada tabel 302. Berikut ini adalah perhitungan nilai pentanahan sebelum dilakukan penambahan bentonite. Untuk nilai tahanan tanahnya sebesar 30 ohm. Kemudian berikut ini adalah perhitungan nilai pentanahan sebelum dilakukan penambahan bentonite. Untuk tahanan jenis tanahnya senilai 30 ohm meter, panjang plat panjang 4 meter, diameternya 0,016 meter. Kita lihat di perhitungan ini, nilai yang didapat yaitu 6,225 ohm. Hampir mendekati pada nilai pada tabel pada saat pengukuran. Kemudian pengukuran selanjutnya yaitu setelah penambahan bentonite. Berikut ini adalah hasil perhitungan sebelum dilakukan penambahan bentonite. Dari hasil ini kita lihat 6,25 ohm tidak jauh dari hasil tabel pengukuran. Nah, kemudian berikut ini adalah tabel awal pengukuran setelah penambahan bentonite. Setelah penambahan bentonite, nilai tahanan pentanahan tidak berubah yaitu 6,04. Kemudian dilakukan kembali pengukuran 3 hari setelah penambahan bentonite. Kita lihat nilai tahanannya menjadi turun 5,63. Kemudian dilakukan pengukuran selanjutnya setelah 3 hari pemasangan bentonite dan hasil didapatkan cukup signifikan penurunannya yaitu 3,96 ohm. Nah, berikut ini adalah statistik nilai tahanan pentanahan tower 302 setelah perbaikan dengan menggunakan bentonite. Pada tabel kita lihat X merupakan hasil pengukuran sebelum dipasang bentonite, Y setelah dipasang bentonite, Z adalah 3 hari setelah dipasang bentonite. Kesimpulannya yaitu metode bentonite berhasil memperbaiki nilai tahanan pentanahan tower 302 Pohantar 70 kV Pekalongan Sukamerindu. Nilai tahanan pentanahan tower 304 Pohantar Pekalongan Sukamerindu menurun yakni dari 6,04 ohm meter menjadi 3,96 ohm meter. Diharapkan dengan menurunnya nilai tahanan pentanahan tidak ada lagi gangguan flashover di sekitar tower 302 sehingga dapat meningkatkan kinerja UPT Bengkulu khususnya Tragi Pekalongan dalam menurunkan jumlah kali gangguan Pohantar 70 kV Pekalongan Sukamerindu. Saran, pengukuran yang telah dilakukan dengan penghantar Pekalongan Sukamerindu ini sebaiknya juga dilakukan pada penghantar lain yang memiliki nilai pentanahan tidak sesuai standar, yaitu kurang dari 5 ohm meter dan yang berpotensi gangguan akibat petir. Pembuatan aplikasi untuk memonitoring nilai pentanahan tower dan riwayat perbaikannya. Kemudian perlu dilakukan pemeliharaan secara periodik. Baiklah, berikut ini adalah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.